Langkah selanjutnya berkaitan dengan setting. Penulis harus paham tentang jenis-jenis panggung. Karena dalam merancang naskah, tentunya kita sudah memiliki gambaran akan dipentaskan di panggung seperti apa naskah ini nantinya. Walaupun tidak dipungkiri, ketika naskah sudah sampai di tangan sutradara boleh saja menafsirkan ulang. Akan tetapi, paling tidak, kita sudah mempersiapkan stok naskah final draft yang sempurna, yang sudah siap untuk dipentaskan. Butuh ketepatan dalam pemilihan set dengan jenis panggung yang dipilih. Apakah kita akan memilih jenis panggung proscenium, atau arena, atau yang lainnya? Lagi-lagi, masing-masing panggung juga memiliki karakteristik yang berbeda. Tentunya, setiap panggung memiliki kriteria. Jika kita memilih arena saja, tentu masih dibagi lagi jenisnya. Tapal kuda, setengah lingkaran, full. Nah, pemahaman tentang jenis-jenis panggung pasti sudah kalian dapatkan di perkuliahan artistik. Berikut akan saya tampilkan beberapa gambar stage sebagai mengingat kalian. Nah, berkaitan stage, saya hanya mengelaborasikan saja bahwa seorang penulis juga butuh pengetahuan tentang stage. Nah, yang menarik adalah, selain tempat-tempat pertunjukan yang konvensional, kini banyak juga pertunjukan yang dipentaskan di ruang-ruang alternatif, seperti kafe, teras rumah, halaman balai desa, galeri, bahkan mungkin set yang sifatnya mobile. Semisal Teater Gardanala pada tahun 2005. Mereka mementaskan teater di atas bus yang berjudul Jalur 17. Kemudian kelompok Skogure merespon public space di setiap kampung yang mereka singgahi. Setting memberikan pijakan cerita secara konkret dan jelas. Hal ini penting untuk memberikan kesan realistis kepada pembaca. Nah, seperti yang disinggung di awal tadi, bahwa pengertian set atau latar tidak hanya sebatas pada fisik saja, akan tetapi termasuk latar waktu dan latar sosial. Kita akan bahas tentang latar waktu terlebih dahulu. Latar waktu adalah latar yang menggambarkan kapan sebuah peristiwa itu terjadi. Latar waktu juga meliputi lamanya proses penceritaan. Dalam sebuah cerita sejarah, hal ini penting diperhatikan, sebab waktu yang tidak konsisten akan menyebabkan rancunya sejarah itu sendiri. Nah, dengan memberikan pijakan waktu pada sebuah naskah, maka hal inilah yang kemudian mendasari berbagai unsur dalam cerita. Semisal dengan memberikan waktu kejadian tahun 70-an. Maka selain setting panggung yang berorientasi pada tahun tersebut, tentunya gaya berpakaian, cara berbicara tokoh, bahkan isu-isu yang dibicarakan seputar tahun tersebut. Yang berikutnya adalah latar tempat. Latar tempat. Latar tempat menggambarkan lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah cerita. Penggambaran latar tempat ini merupakan perkiraan fiktif seorang pengarang. Namun dapat juga merupakan penggambaran nyata dari sebuah lokasi yang sesungguhnya. Jika kita lanjutkan setting waktu tahun 70-an, kita pilih latar tempat berlangsungnya cerita adalah Jakarta. Set yang akan dibangun nantinya tentunya merujuk Jakarta tahun 70-an. Nah, dan berikutnya yang ketiga adalah latar sosial. Latar sosial mencakup hal-hal yang berhubungan dengan kondisi tokoh atau masyarakat yang diceritakan dalam sebuah cerita. Termasuk di dalamnya adat istiadat, keyakinan, perilaku, budaya,
pandangan hidup, dan lain sebagainya. Latar sosial sangat penting diketahui secara benar sebagaimana latar tempat. Sebab ini berkaitan erat dengan nama, bahasa, dan status tokoh dalam cerita. Nah, bagaimana? Kalian kini bisa memilih set yang akan kalian pilih untuk naskah kalian. Sesuaikan dengan sinopsis dan penokohan yang sudah kalian buat sebelumnya. Oke? Sudah terbayang ya? Sebetulnya dengan membuat deskripsi set, kita bisa sekaligus menjelaskan berbagai hal, terutama identitas atau hal-hal yang berkaitan dengan pelaku atau tokoh yang tinggal di tempat tersebut, seperti tingkat ekonomi, sosial budaya, dan bahkan suasana jiwa. Misalnya kita membuat deskripsi seperti ini. Sebuah ruangan begitu luas dengan sofa besar di tengah ruangan. Kemudian ada grand piano di sebelahnya. Pada dinding tertempel lukisan-lukisan besar. Ada Permadani Sutra terhampar di dekat sofa. Sudah jelas bahwa si pemilik rumah tentunya bukan dari kalangan masyarakat bawah. Nah, hal ini memperlihatkan bahwa set menjelaskan tingkat ekonomi. Nah, jika kemudian di salah satu dinding tergantung sebuah mandau besar, kemudian ada sapek tergeletak di sebuah meja di dekat sofa. Kemudian ada ornamen ukiran atau pahatan khas Kalimantan di sudut lain ruangan tersebut. Nah, hal ini sudah menunjukkan bahwa set menjelaskan sosial dan budaya. Dengan furniture yang mewah dan beberapa benda yang ikonik dengan Kalimantan, hal ini memberi gambaran strata sosial budaya si penghuni. Contoh yang lain misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita sedang memiliki masalah yang berat, yang membuat hati kita bergejolak, tentu kita sering tidak peduli dengan sekitar. Rumah atau kamar yang kotor tidak pernah kita perhatikan. Tumpukan-tumpukan buku tersebar begitu saja di bawah meja. Beberapa furniture nampak berdebu. Kondisi rumah yang berantakan, kemudian ditambah hujan yang turun dan lampu yang remang, semakin menguatkan suasana jiwa pada tokoh tersebut. Nah, set yang kita temui ini menggambarkan suasana jiwa si pemilik rumah. Dengan begitu, set bisa menjelaskan suasana jiwa. Bagaimana? Sudah paham kan tentang setting dari sudut pandang seorang penulis? Tak terasa kita sudah memasuki ujung pertemuan kita. Sebelum kita akhiri, ada tugas buat kalian. Buatlah deskripsi set panggung untuk naskah yang akan kalian buat. Kalian elaborasikan dengan tugas-tugas sebelumnya. Kemudian, cantumkan referensi set yang kalian pakai. Bisa kalian cari di internet jika kalian tidak menemukan di sekitar kalian. Oke, saya kira kelas cukup sekian. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang dan salam sehat selalu.